semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita kontroversi tentang pemberian sertifikasi halal sebuah produk yang dicetuskan oleh Haikal Hasan selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Haikal Hasan Baras yang baru saja dilantik jadi Ketua BPJPH, beliau langsung menyebutkan kalau semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentu hal ini menuai kritikan ya guys. Ya gimana nggak dapat banyak kritikan sih. Dia bilang semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi bukan hanya sekedar makanan atau minuman atau semisal obat dan kosmetik ya guys, tapi semuanya termasuk produk non makanan guys. Kayak misalnya kulkas, TV, HP, wajan, motor, mobil, dan masih banyak lainnya guys. Pokoknya Haikal ini mengultimatum para pengusaha untuk segera mengurus sertifikat halal mulai Oktober 2024 ini guys. Karena hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pokoknya Haikal ini akan mencabut izin usaha kalau misalkan pengusaha tersebut tidak mau mengurus sertifikasi halal produk-produk yang mereka jual guys. Dan produk yang tidak bersertifikat halal bakal dia tarik dari peredaran. Wow, tapi yang anehnya lagi nih guys, beberapa waktu lalu kok bisa BPJPH malah kasih sertifikat halal ke produk-produk yang bernama tuyul, tuak, bir, dan wine. Padahal kan untuk dapat sertifikat halal pasti ada rangkaian pemeriksaannya dulu dong sebelum akhirnya dapat sertifikat halal. Kok bisa sih kecolongan kayak gitu? Emang bisa ya dapat sertifikat halal tanpa diaudit oleh lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI? Lalu balik lagi nih ke statement Haikal yang baru-baru ini ramai banget diperbincangkan guys. Apa benar produk-produk non-makanan seperti buku, laptop, HP, dan sejenisnya memang tidak perlu sertifikat halal guys? Please guys, tonton video ini sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku pengen banget bahas berita kontroversi yang akhir-akhir ini menghebohkan Indonesia ya guys. Terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, di mana undang-undang ini berisi produk yang harus memiliki sertifikat halal itu ada beberapa kategori guys. Pertama, makanan dan minuman baik yang diproduksi secara industrial maupun tradisional. Kedua, produk olahan termasuk makanan olahan seperti snack dan minuman kemasan. Ketiga, obat-obatan. Keempat, kosmetik. Dan kelima, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman seperti bahan tambahan pangan gitu guys. Dan yang terakhir nih, produk non makanan. Jadi jelas ya guys, memang benar nih dalam undang-undang itu disebutkan yang wajib memiliki sertifikat halal berarti kan semua jenis produk ya guys. Padahal undang-undang ini saja dikeluarkan sejak tahun 2014, yakni sebelum Pak Jokowi menjadi presiden kan. Dan pasal ini tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dikeluarkan. Tapi kenapa akhirnya undang-undang ini menjadi pro dan kontra baru-baru ini? Ketika Haikal Hasan selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang mengatakan kalau seluruh produk yang diperjualbelikan di Indonesia, baik makanan, minuman, obat, kosmetik, fashion, hingga produk sembelihan, wajib memiliki sertifikat halal yang rencananya akan mulai diberlakukan bulan Oktober ini guys. Beliau mengatakan semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia
wajib bersertifikat halal. Seperti misalnya makanan di hotel, restoran, dan kafe, wajib juga nih hukumnya bersertifikat halal. Jadi guys, BPJPH ini adalah lembaga yang punya peran sentral dalam urusan sertifikat halal di Indonesia. Perlu diketahui juga ya, kalau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH diresmikan oleh Menteri Agama yakni oleh Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 11 Oktober tahun 2017. Landasan hukum pembentukan BPJPH adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu guys. Nah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau JPH boleh dibilang merupakan salah satu undang-undang yang terlama pembahasannya di DPR guys. Naskah akademik rancangan Undang-Undang JPH disusun sejak awal tahun 2006 guys, diajukan ke DPR tahun 2008 dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2014. Emang kenapa sih Fit? Negara Indonesia menangani jaminan produk halal? Emang buat apa? Jadi guys, Indonesia kan mayoritas beragama Islam ya. Jadi tujuan adanya sertifikasi halal itu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan juga menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan juga menjual produk halal guys. Jaminan produk halal adalah menyangkut kepentingan masyarakat luas dan ekonomi nasional. Aku bakal ceritain sejarah singkatnya, kenapa akhirnya muncul peraturan sertifikasi halal di Indonesia guys. Jadi guys, sebelum kasus yang menghebohkan terjadi pada tahun 1988, Buletin Kanopi edisi Januari tahun itu yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya memuat sebuah tulisan berupa laporan penelitian Insinyur Tri Susanto yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan juga minuman terindikasi mengandung lemak babi. Beliau ini adalah mantan guru besar teknologi pangan Universitas Brawijaya Kota Malang. Nah, tulisan tersebut telah menimbulkan kepanikan masyarakat, baik dari kalangan konsumen muslim khususnya ya guys, maupun kalangan produsen produk pangan gitu guys. Nah, sejumlah produsen ini mengalami penurunan omset secara drastis guys. Seperti misalnya PT Sanmaru Food Manufacture, yakni produsen Indomie, mengaku penjualannya turun 20-30% dari omset 40 juta bungkus per bulannya guys. Ada juga nih penjualan kecap ABC melorot hingga 20% dan es krim Campina yang sempat juga dikait-kaitkan dengan penelitian tersebut hingga mengalami penurunan sebanyak 40% guys. Tak hanya itu guys, produsen biskuit yang bernama Sionghoi PT Trifabi, perusahaan itu terpaksa nih harus gencar mengiklankan diri bila produknya ini tidak haram gitu guys. PT Food Specialties Indonesia atau disingkat menjadi FSI terpaksa juga nih mengeluarkan dana iklan sebanyak 340 juta, dimana jumlah itu cukup besar kala itu guys. Hingga akhirnya kejadian ini pun menyadarkan berbagai pihak bahwa keberadaan jaminan halal untuk produk-produk konsumsi menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak nih, khususnya bagi umat Islam ya guys. Nah, kebutuhan jaminan produk halal telah menjadi isu penting nih di Indonesia. Umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas dengan jumlah sekitar 86% bisa terusik dengan isu halal haram ini kan, sehingga menuntut adanya penyikapan dari pemerintah guys. Sekalipun demikian, pemerintah ketika itu tidak segera mengambil kebijakan cepat menyikapi fenomena tersebut guys. Sikap yang dilakukan pemerintah justru berusaha menetralisir masalah dengan cara yang kurang proporsional, seperti yang ditampilkan oleh Sekjen Departemen Agama kala itu, yakni Tarmidhi Taher, yang secara demonstratif meminum susu di sebuah pabrik di Pasuruan untuk diliput oleh media dengan maksud meredam gejolak di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan dalam pedoman organisasinya sebagai wadah musyawarah para ulama, para zuama atau pemimpin, dan cendekiawan muslim, akhirnya mereka pun mengambil inisiatif untuk melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas masalah tersebut guys.
Upaya yang dilakukan oleh MUI tidak lepas dari golongan para intelektual muslim dan juga para ulama guys. MUI merupakan organisasi non-pemerintah, tetapi karena sifatnya sebagai organisasi forum lintas ormas, keberadaannya dipandang strategis sehingga mempunyai kedekatan khusus dengan pemerintah. Nah, dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan MUI ini, akhirnya terbentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat LPPOM MUI guys. Wait. Bukannya yang ngurusin masalah sertifikasi halal itu MUI ya? Kenapa kok sekarang jadi BPJPH sih? Pemerintah udah mencabut sertifikasi halal dari MUI, gitu. Jadi guys, kehadiran BPJPH justru memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat voluntari menjadi obligatori. Artinya, sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa guys. Nah, setelah beroperasinya BPJPH ini, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan juga strategis, yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal guys. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku kok sampai jangka waktunya habis guys. Sinergi dan kerjasama BPJPH dengan MUI antara lain dalam hal sertifikasi auditor syariah, penetapan kehalalan produk, dan juga akreditasi lembaga pemeriksa halal atau LPH. Oke, balik lagi ke pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yakni Haikal Hasan Barros, yang menyebutkan semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Di mana hal ini menuai kritikan yang sangat pedas guys. Salah satunya kritikan yang disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, yakni Deddy Kurnia Syahputra. Pak Deddy ini menilai kalau Haikal Hasan Barros atau lebih dikenal Babe Haikal berpotensi menyulut tumbuh suburnya intoleransi beragama. Beliau berkomentar kalau statement itu tidak benar dan jauh dari kesan menghadirkan negara untuk mengurus negara, tetapi negara mengurus urusan kelompok tertentu. Tak hanya itu guys, beliau juga mengatakan kalau produk halal hanya soal konsumsi kan, bukan soal jual beli dalam koridor negara gitu guys. Jual beli sepanjang bukan produk terlarang secara hukum, meskinya tetap dilayani oleh negara. Tapi guys, menurutku, ya Babe Haikal nggak sepenuhnya salah juga sih. Toh beliau juga hanya ingin mulai memberlakukan peraturan yang sudah ada ya kan, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal sebuah produk ya kan, dimana jelas disebutkan kalau semua produk memang harus ada sertifikasi halalnya, baik itu makanan ataupun non-makanan guys. Beliau juga kan tidak membuat undang-undang ataupun peraturan yang baru dalam hal ini kan guys. Berarti kalau memang mau menyalahkan, ya berarti undang-undangnya dong yang harus direvisi ya kan. Ini bukan cuma soal ketidakmasuk akalan aja ya guys. Tapi faktanya emang selama ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini menunjukkan cukup membebani biaya yang tinggi. Selain itu mempersulit birokrasi dan tak sedikit juga menjadi sumber korupsi. Apalagi undang-undang ini mengatakan kalau yang harus bersertifikat halal ini bukan sekedar makanan atau minuman. Emang sih pas undang-undang ini dikeluarkan, efeknya ke produk non-makanan belum kerasa banget ya guys. Karena emang undang-undang ini memberikan kesempatan penundaan pemberlakuan sertifikat halal selama 10 tahun. Jadi emang baru bisa dijalankan secara konsisten pada bulan Oktober tahun 2024 ini guys. Gimana guys kalau menurut kalian guys? Komen di bawah ya guys. Adanya pernyataan dari Babe Haikal ini emang jelas banget bikin para pelaku usaha di Indonesia makin khawatir ya guys. Urusan sertifikat halal emang selama ini udah jadi masalah yang cukup besar banget ya, yang membebani ekonomi Indonesia. Dan sekarang adanya statement dari Babe Haikal ini otomatis bikin para pengusaha jadi jedar-jedor ya kan guys. Masalahnya kalau misalkan proses ngurusin sertifikasi halalnya gampang sih oke-oke aja.
Lah, kadang kan ngurusinnya juga ribet. Belum lagi syarat-syaratnya, proses pemeriksaannya, atau biayanya juga nih guys. Karena kan nggak disebutin juga tuh secara pasti ya kan, biaya untuk memperoleh sertifikat halal. Nah, Tempo menyebutkan kalau biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal per produk guys, per produk di kalangan industri menengah sampai industri besar itu sekitar 5 juta sampai 12,5 juta per jenis produk guys. Ini sih udah jadi sumber pendapatan yang gak kecil lah bagi pemerintah, dan tentunya malah jadi beban biaya produksi juga kan bagi para pengusaha. Di satu sisi suruh ngurusin sertifikat halal biar izin usahanya nggak dicabut atau produk-produknya nggak ditarik dari peredaran. Di sisi lainnya, beban juga dong biaya ngurusnya. Mahaludin sekali. Proses sertifikasi halalnya juga harus melewati beberapa tahapan kan pasti. Bukan hanya cek produknya aja, tapi semua tahapan prosesnya juga. Proses pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH tentunya nggak cuma periksa produknya aja kan, tapi proses pengolahannya, sistem penyembelihannya, lokasi produksinya, peralatan yang digunakan, ruangan produksinya, penyimpanannya, serta pendistribusian dan juga penyajian produknya juga. Gimana nggak jadi rawan korupsi juga ya kan guys, kalau seribet ini tahapannya. Ya nggak heran juga kalau misalkan kepepet, banyak juga kan yang lewat jalan pintas cuma demi dapat sertifikat halal. Nah lo, Kayak kasus tentang produk pangan yang punya nama-nama unik seperti tuyul, tuak, bir, dan wine yang juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau JPH ini guys. Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, yakni Asrorun Niam, beliau menjelaskan bahwa produk-produk ini mendapatkan sertifikat halal melalui jalur self-declare tanpa diaudit oleh lembaga pemeriksa halal dan tanpa penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI. Padahal penetapan halal seperti ini tidak sesuai dengan standar fatwa MUI kan, dan MUI juga tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan produk-produk tersebut. Begitu kata Bapak Asrorun ini guys. Nah loh, kalau udah kayak gini kan jadi ngeri guys. Klarifikasi ini penting banget loh, supaya masyarakat juga kan paham soal proses sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk pangan yang ada di pasaran memang memenuhi syarat kehalalan sesuai prinsip syariat Islam. Gak ngasal kayak gini kan. Gak cuma itu guys, beberapa tahun silam Tempo menyebutkan kalau terindikasi adanya kong kali kong nih antara MUI dengan lembaga halal di Victoria, Australia. Jadi guys, Tempo menuliskan kalau pada tanggal 26 Maret 2022 lalu, lembaga halal di Victoria, Australia kedapatan mengirimkan uang suap nih sebanyak 4,2 miliar ke rekening yayasan milik petinggi MUI. Sebelumnya pada edisi 24 Februari 2014, majalah ini juga menuliskan tentang perusahaan pemohon izin label halal di Australia yang dimintai uang saku untuk 7 perwakilan MUI yang datang untuk meninjau lokasi guys. Masing-masing orang dapat sekitar 3,1 juta per hari guys. Gak sampai di situ guys, mereka juga dapat uang sangu sekitar 269 juta. Berarti emang bener-bener rawan korupsi ya guys. Yang jelas kalau misalkan kayak gitu sih, mungkin bagusnya mending produk yang jelas non halal aja yang disertifikasi halal ya kan. Misal pemerintah mewajibkan setiap produsen makanan ataupun minuman mendeklarasikan kandungan zat dalam produknya. Gimana kalau menurut kalian guys? Coba komentar di bawah ya guys. Oke guys, sekian dulu video malam ini ya guys. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam videoku kali ini. Semoga pemerintah bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah sertifikasi halal ini ya guys. Pokoknya kalau misalkan kalian suka dengan videoku malam ini, jangan lupa klik like dan juga share-nya. Dan untuk saran ataupun ide-ide video selanjutnya, monggo kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Terakhir, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga nih notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.